Istri CEO saya bab 881-890. Warga Tianyang Park diliputi ketakutan saat melihat guntur di atasnya. Benarkah ada, guntur, gumam Taman Tianyang ketakutan sekaligus menyesal. Bagaimana mungkin badai petir terjadi di hari yang cerah? Dia tidak akan percaya sampai dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sekarang dia percaya, Li Qingfeng tiba-tiba memanggil badai petir, seperti iblis. Wajah Tianyang Park memucat saat ia berbalik dan bersiap melarikan diri. Namun, kecepatan guntur itu terlalu cepat, langsung menghantam alam air lunak Tianyang Park. Air bersifat konduktif secara listrik, menyebarkan listrik dengan kecepatan yang sangat cepat, yang membuat serangan menjadi lebih kuat. Pap gelombang. Tubuh Tianyang Park tersambar petir dan mengeluarkan suara berderak. Alam air lunak memperbesar kekuatan petir, dan Tianyang Park terus-menerus kejang. Seluruh tubuhnya terbakar dari ujung kepala hingga ujung kaki, menghitam. Ia menatap Li Qingfeng seolah baru saja melihat iblis. Sudah kubilang, tapi kau tetap sombong dan tidak percaya padaku. Nah, lihat dirimu, kata Li Qingfeng, berpura-pura memelas. Kau. Tianyang Park mencoba berbicara, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah menatap Qingfeng Li dengan ketakutan. Tubuh Park berkedut seperti sedang kejang, dipenuhi penderitaan. Tiba-tiba ia dihantui pikiran mengerikan bahwa Li Qingfeng mungkin bisa mengendalikan guntur. Oh, maksudmu hidup ini terlalu menyakitkan. Baiklah, aku senang membantu orang. Biar aku yang mengakhiri ini untukmu, jawab Qingfeng dengan senyum lembut di wajahnya yang penuh amarah. Taman Tianyang ketakutan mendengar ucapan Li Qingfeng, tubuhnya bergerak semakin keras. Ia menatap Li Qingfeng, ingin memohon ampun, tetapi ia tak bisa berkata apa-apa. Retakan. Qingfeng Li mematahkan leher Park dengan satu pukulan, mengakhiri hidupnya dan mengubahnya menjadi mayat. Qingfeng Li tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Lumayan, 9 mati dan sekarang aku punya 9 token seniman bela diri kuno. Li Qingfeng tersenyum, mengambil 9 token seniman bela diri kuno dari Taman Tianyang dan anak buahnya, lalu berjalan pergi dengan hati-hati. Li Qingfeng baru saja mendapatkan 9 token, ditambah 1 token yang ia dapatkan dari membunuh mata-mata Black Hood dan tokennya sendiri. Sekarang, ia memiliki total 11 token seniman bela diri kuno. Perang dan konflik sering terjadi di Gunung Inferno Guntur karena token seniman bela diri kuno. Banyak orang mati karenanya. Selain seniman bela diri kuno, ada juga beberapa makhluk berevolusi yang akan terlibat dalam konflik dan menyerang manusia. Faktanya, Qingfeng Li baru saja bertabrakan dengan babi hutan yang telah berevolusi beberapa meter dari tempat dia tinggalkan. Babi hutan yang telah berevolusi ini sangat besar, tingginya sekitar 5 meter dengan 8 taring putih yang menyengat, bersinar dengan menakutkan. Babi hutan itu melihat Qingfeng Li dan menyerbu ke arahnya dengan seluruh kekuatannya. Nak, cobalah kekuatan, tubuh api penyucian fana, daripada menyerang. Suara kaisar malam muncul di benak Li. Li mengangguk. Ia baru saja mempelajari tahap pertama teknik tubuh api penyucian fana, dan ia ingin melihat seberapa kuat teknik ini dan dapat membantunya mencapai tubuh abadi. Babi hutan yang berevolusi itu sangat kuat. 4 lubang besar sedalam hampir 30 cm muncul saat ia tersandung kuat di tanah. Babi hutan evolusi yang kuat ini beratnya hampir 4.500 kg, kekuatannya setara dengan seorang Grandmaster jika dibandingkan dengan para seniman bela diri kuno. Qingfeng Li tetap diam dengan tenang, mengaktifkan tubuh penyucian fana dalam pikirannya sambil menatap babi hutan yang telah berevolusi. Ledakan. Taring babi hutan itu menghantam tubuh Li Qing dengan keras, menimbulkan suara dentuman keras. Taring-taring itu langsung patah, tetapi Li Qing tetap utuh. Qingfeng Li merasakan tubuhnya 2 kali lebih kuat dan keras serta dia merasa gembira dan gembira. Tubuh api penyucian fana sangatlah kuat. Ada rumor bahwa jika seseorang mencapai tahap terakhir, tubuhnya akan cukup kuat untuk mempertahankan neraka. Sudah pasti bahwa Qingfeng Li belum dapat menahan neraka, tetapi menahan babi hutan yang telah berevolusi akan menjadi hal yang mudah. Rar. Babi hutan yang berevolusi itu menjerit kesakitan saat taringnya patah. Taring-taring itu adalah senjata berharga bagi babi hutan itu, namun taringnya dipatahkan oleh seorang remaja manusia tepat di depan matanya, yang mengamuk dengan amarah. Babi hutan yang telah berevolusi itu berteriak dengan api yang berkobar di dalam dirinya, menerjang ke arah Qingfeng Li. Kepala babi hutan itu menabrak tubuh Li, tengkoraknya retak dan mati seketika di tubuh Qingfeng. Qingfeng Li berdiri diam, terdiam menatap babi hutan yang telah berevolusi itu mati menerjang tubuhnya. Astaga, kulitku benar-benar tebal sekarang, mungkin lebih tebal dari tembok kota. Bahkan babi hutan yang berevolusi pun mati karena menabrakku, pikir Li Qingfeng. Sebenarnya, daripada menggambarkan kulit Qingfeng sebagai tebal, akan lebih tepat jika menggambarkannya sebagai keras, lebih keras daripada meteorit. Li Qingfeng tahu bahwa ia telah mencapai tahap pertama tubuh api penyucian fana, tubuh fana.
Setelah itu, tubuh roh, lalu tubuh kaisar. Semakin tinggi tahapnya, semakin kuat tubuhnya. King Feng berharap dapat mencapai tahapan tersebut karena dia tahu dia akan menjadi tak terkalahkan. Li Qingshan mendongak dan melihat kembang api tiba-tiba bermekaran di langit sekitar 320 km di utara lokasinya. Ia tahu itu sinyal dari peri bunga karena ia sendiri memilikinya, hadiah dari peri bunga. Mungkinkah peri bunga itu sedang dalam masalah? King Feng mengerutkan kening, tampak khawatir. King Feng Li tahu bahwa peri bunga biasanya tidak akan melepaskan sinyal kecuali dia dalam masalah. Sekarang aku bisa mengendalikan guntur dengan mutiara guntur yang kudapatkan, dan aku juga telah mencapai tahap pertama tubuh api penyucian fana. Kurasa aku bisa pergi membantu peri bunga, gumam Li Qingshan, sambil berjalan menuju 200 mil ke utara. Sementara itu, sekitar 200 mil di utara King Feng. Pasukan bela diri Huaxia, atau lebih tepatnya peri bunga, sedang menghadapi beberapa masalah. Guntur dan kilat menyambar terus-menerus di ngarai besar di depan mereka. Di ujung lembah, tumbuh-tumbuhan suci berwarna merah yang dikenal sebagai bunga roh guntur. Tumbuhan ini langka karena hanya ditemukan di lembah guntur. Tumbuhan ini secara efektif dapat membersihkan tubuh dan menyucikan jiwa. Manusia normal dapat langsung menjadi seniman bela diri kuno setelah mengonsumsi tanaman ini. Jika seorang seniman bela diri kuno mengonsumsi tanaman ini, ia dapat membangun fondasi yang kokoh bagi tubuhnya untuk mencapai tahap selanjutnya. Karena efeknya, semua orang ingin memilikinya. Faktanya, selain dari pasukan seniman bela diri kuno Huaxia, pasukan lain dari pasukan seperti klan Dukun, keluarga Kendo dari Pulau Pasifik, dan sekolah pembunuh dari negara beruang Del, semuanya berkumpul di sini. Bab 882. Berjuang untuk bunga roh guntur. Karena bunga roh guntur sangat kuat, banyak orang saling bertarung memperebutkannya. Pasukan seniman bela diri kuno ini tidak hanya akan bertarung demi token seniman bela diri kuno milik satu sama lain, tetapi juga bunganya. Karena banyaknya orang yang berkumpul di sana, peri bunga memutuskan untuk mengirimkan sinyal kepada Lili dan meminta bantuannya. Peri bunga tahu betapa kuatnya Lili. Tiba-tiba, dua regu menarik perhatian peri bunga. Keluarga Bushido dan keluarga karate dari Pulau Pasifik. Kompetisi seniman bela diri benua naga berlangsung di Kepulauan Pasifik, dan sebagian besar tim berasal dari sana. Ada sekitar 4 tim, dan semuanya berasal dari 4 keluarga dengan peringkat tertinggi, kecuali keluarga ninja kelima yang tidak berpartisipasi. Selain Pulau Pasifik, hanya ada 1 tim dari masing-masing wilayah. Tim-tim ini ketakutan, karena ada 4 tim seniman bela diri kuno dari Pulau Pasifik. 3 pasukan seniman bela diri kuno Pulau Pasifik berkumpul di sini. Meskipun keluarga pedang iblis tidak muncul, kekuatan Pulau Pasifik tidak diragukan lagi yang terbesar. Meskipun peri bunga cukup kuat untuk mengalahkan semua orang di sini, dia tidak tega melihat timnya terbunuh. Badai petir berhenti setiap 3 jam di Thunder Valley, dan setiap kali hanya berhenti selama 3 menit. Ini akan menjadi kesempatan sempurna bagi mereka yang menginginkan bunga roh guntur. Namun, semua orang akan mulai bertarung dalam 3 menit ini, dan siapapun yang tidak bisa keluar sebelumnya akan diserang guntur. Bunga ini milik keluarga Kendo kami. Kuharap kalian tidak akan bertanding denganku saat petir berhenti, kata Saburo Izu kepada pasukan seniman bela diri kuno di sekitarnya dengan senyum dingin. Saburo adalah seorang Grandmaster yang sangat kuat, dan ia juga dikenal sebagai Raja Ketiga Liga Pendekar Pedang. Semua regu seniman bela diri yang lemah di sekitarnya dipenuhi ketakutan setelah mendengar apa yang dikatakan Saburo. Meskipun mereka menginginkan bunga itu, mereka memutuskan untuk berhenti, karena keluarga Kendo terlalu kuat. Tentu saja, tidak semua pasukan seniman bela diri memilih untuk mundur. Beberapa pasukan kuat seperti klan Dukun, sekolah assassin, dan pasukan Huaxia tidak mundur. Begitu pula keluarga Bushido dan keluarga karate, mereka tidak mundur. Sebagai bagian dari 5 keluarga berpengaruh di Kepulauan Pasifik, mereka sama kuatnya dengan Sekte Kendo. Karena itu, mereka tidak takut satu sama lain. King Feng Li tiba di lembah guntur dan melihat puluhan pasukan seniman bela diri, menatapnya dengan tenang. Nak, bunga ini bisa membersihkan tubuhmu dan meningkatkan tubuh api penyucian fana. Sungguh luar biasa. Suara kaisar malam kegelapan muncul di benak King Feng. King Feng Li dipenuhi dengan kebahagiaan, karena ia tahu bunga itu dapat meningkatkan kekuatannya. Bunga roh petir akan menjadi milikku, umpat King Feng dalam hatinya. King Feng, aku senang kau ada di sini. Kita harus waspada terhadap serangan mendadak nanti saat kita pergi mengambil bunga, kata peri bunga kepada Li King Feng dengan senyum lembut dan indah. Ada banyak sekali orang dari Kepulauan Pasifik, dan mereka juga yang paling kuat. Aku khawatir bahkan jika kita mendapatkan bunga itu, mereka akan terus memburu kita. King Feng Li, bagaimana kau bisa begitu yakin akan mendapatkan bunga itu? Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Suara itu datang dari kapten pasukan klan Dukun, seorang Grandmaster yang kuat. Lili tersenyum lembut dan berkata dengan angkuh, bunga ini milikku.
Kau akan tersambar petir jika kau bersaing denganku. Dengan komentar arogan King Feng, semua orang mulai tertawa. Apakah kau pikir kau adalah Dewa Guntur? Tersambar petir. Haha, ya, tersambar petir. Ayo, aku mau berdiri di sini saja, sambar aku kalau bisa. Ayo. Kalau aku tersambar petir, aku akan keluar dari kompetisi. Semua orang di sekitar berdiskusi satu demi satu, mengejek King Feng Li. Di antara semua orang yang mengejek Li, seorang dukun paling menonjol. Ia paling tidak puas terhadap Lili karena ia tahu Lili telah membunuh dukun di Pulau Gelap. Karena itu, ia ingin membalas dendam pada Lili. King Feng Li menatap dukun ini dan menggumamkan mantra guntur dalam benaknya, langsung menyambar petir dari langit. Ledakan. Sambaran petir merah dari langit langsung menyambar dukun muda itu. Tubuh dukun itu menghitam dan terbakar, lalu ia jatuh tersungkur ke tanah dan mulai kejang-kejang. Seketika, ia kehilangan napas dan meninggal dunia. Sudah kubilang jangan sombong. Sekarang lihat apa yang kau dapat, sambaran petir, puji Li pura-pura kasihan, mengejek dukun muda itu. Setelah kejadian itu, orang-orang mulai takut kepada King Feng Li, dipenuhi rasa takut. Para dukun melihat mayat dukun muda itu dan mulai mengamuk. Ini karena dukun muda ini memiliki potensi besar untuk menjadi dukun yang sakti, tetapi ia sudah mati. King Feng Li disalahkan atas kematian dukun muda itu, ditatap dengan tatapan penuh kebencian dan menginginkan akhir hidupnya. Di luar Thunder Valley, perang akan segera terjadi. Peri Bunga dan Xian Ziqin berjalan di belakang Li King Feng dan menatap para dukun. Jika perang dimulai, kedua wanita ini pasti akan menyerang. Mati. Dukun setengah baya itu kehilangan pasiennya, yang pertama memulai serangan. Sang dukun melambaikan telapak tangannya yang bagaikan tinta hitam, penuh dengan kekuatan mengerikan, menebas udara dan mengarahkannya ke arah King Feng Li. Li King Feng tetap diam. Namun, Qin bergerak. Ia menyentuh dukun itu dengan jarinya, namun, dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Sebuah lubang darah muncul di tubuh sang dukun, dan itu mengakhiri hidupnya. Jari Kaisar Api, kau tahu cara menggunakan jari Kaisar Api. Ketua Sekte Klan Dukun memperhatikan tekniknya, dan wajahnya berubah ngeri. Jari Kaisar Api adalah teknik unggulan Istana Kaisar Api. Konon, teknik ini lebih kuat daripada semua teknik kultivasi bela diri kuno. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa teknik ini tidak boleh dianggap sebagai teknik kultivasi bela diri kuno, melainkan teknik kultivasi diri. Meskipun teknik ini kontroversial, tidak diragukan lagi teknik ini sangat sulit untuk dilatih. Sejauh ini, hanya penguasa Istana Kaisar Api yang tahu cara menggunakannya. Tanpa diduga, Xian Ziqin juga tahu cara menggunakan teknik ini. Nak, Nona dan teknik jari Kaisar Apinya tidak sesederhana itu. Suara Kaisar Malam Kegelapan tiba-tiba terlintas di benak King Feng Li. King Feng Li mengerutkan kening, dan berkata dalam hatinya, "Senior, apakah ada kekuatan di dalam tubuhnya?" Ya, sepertinya seorang kultivator diri meninggalkan sedikit kekuatan pada tubuhnya. Begitu dia membuka segelnya, dia akan menjadi tak terkalahkan, kata Kaisar Malam Kegelapan dengan serius. Bab 883. Melawan Saburo Izu. Fakta bahwa Xian Ziqin membunuh seorang dukun dengan satu jari mengejutkan semua orang. Raut wajah orang-orang dari Sekte Dukun berubah drastis. Xian Ziqin, beraninya kau membunuh salah satu anggota Sekte Dukun kami. Apa kau ingin menciptakan perseteruan dengan seluruh Sekte Dukun, kata Kapten Dukun Parubaya itu dengan sungguh-sungguh. Aku sudah membunuhnya. Apa yang bisa kau lakukan? Xian Ziqin tertawa mengejek. Meskipun Sekte Dukun kuat, mereka jauh lebih lemah dibandingkan Istana Kaisar Api. Xian Ziqin tidak takut pada mereka. Orang-orang dari Sekte Dukun sangat marah ketika mendengar apa yang dikatakannya. Mereka ingin menunjukkan kemarahan mereka, tetapi ketua sekte menghentikan mereka. Sebagai ketua sekte-sekte dukun, ia tahu betapa kuatnya Istana Kaisar Api. Itu adalah kekuatan yang sangat tersembunyi dari dunia seni bela diri kuno di Huaxia. Xian Ziqin, sekte dukun akan mengingat ini, ancam pemimpin sekte dukun dan membawa orang-orangnya pergi. Semua orang tahu bahwa ketua sekte Saman Sek ketakutan, bahkan ketika dia meninggalkan pesan yang mengancam. Dia hanya tidak ingin terlihat buruk di akhir. Terima kasih, Nona Qin. Li Qingshan tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun King Feng Li tidak takut pada sekte dukun, dia sangat menghargai bahwa Xian Ziqin membelanya. Kau harus hati-hati. Saat kau merebut bunga roh guntur nanti, mereka pasti akan menyerangmu. Bibir Xian Ziqin melengkung ke atas dan ia memperingatkannya. Kebangkitan segel di dalam tubuh Xian Ziqin menyebabkan dia berbicara dengan aura yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat King Feng Li terkejut. Lili tersenyum dan tidak terlalu mempedulikannya. Ia membawa mutiara petir, dan itu adalah harta karun terbaik di lembah petir. Ia tidak takut pada siapapun. Setelah sekitar 15 menit, Saburo Izu tiba-tiba berkata, gunturnya sudah berhenti. Kita punya waktu 3 menit.
Kalian hentikan siapapun yang ada di belakang kita dan aku akan merebut bunga roh guntur. Suara mendesing. Tubuh Saburo Izu bergerak bagai anak panah yang dilepaskan dari busur yang sangat kuat. Kecepatannya secepat kilat, melesat lurus ke seberang lembah guntur. Di tebing seberang, berdiri bunga roh guntur berwarna merah. Melihat Saburo Izu menyerbu, semua orang dari pasukan bela diri kuno lainnya juga menyerbu. Orang-orang dari Sekte Kendo bergerak dan segera menghalangi orang-orang itu masuk, menciptakan peluang bagi Saburo Izu. Kaki Lili-Lili menapak tanah dengan kuat, lalu melesat bagaikan elang, dan langsung terbang di atas kepala orang-orang Sekte Kendo. Kecepatannya luar biasa. Wajah peri bunga sedikit berubah. Ia merasa kekuatan Li Qingfeng semakin kuat sejak terakhir kali mereka bertemu. King Feng Li mengira peri bunga itu misterius dan begitu pula sebaliknya, peri bunga mengira King Feng Li pasti menyimpan beberapa rahasia. Li Qingfeng melesat cepat dan terbang ke seberang ngarai. Saat itu, tangan Saburo Izu sudah terulur ke arah bunga roh guntur, meraih harta karun itu. Bunga roh guntur menyerap petir, memungkinkannya menyimpan esensi badai. Warnanya merah dan seukuran telapak tangan. Di dedaunannya, terdapat kilatan listrik yang mengalir dan melompat-lompat. Saburo Izu bersukacita. Ia mengulurkan telapak tangannya dan bersiap merebut bunga roh guntur. Li Feng melihatnya, dan tubuhnya melesat bagai kilat ke arah bunga roh petir. Ia mengambilnya tepat saat Saburo Izu hendak mengambilnya. Wajah Saburo Izu berubah dan kemarahan muncul di matanya. Bajingan! Ini bunga roh petirku. Kembalikan, geram Saburo Izu. Untuk mendapatkan bunga roh guntur ini, ia telah merencanakannya sejak lama. Alasannya adalah karena bunga roh guntur dapat membantunya membersihkan tubuh dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat berikutnya. Tak disangka, Li Qingfeng akan merebutnya tepat di hadapannya. Ia begitu marah hingga merasa seperti gunung berapi, siap meledak dan membakar Li Qingfeng sampai mati. Siapa yang menetapkan aturan bahwa bunga roh guntur ini harus menjadi milikmu? Aku sudah mengambilnya jadi sekarang milikku. Li Qingfeng memegang bunga roh guntur dan merasakan lapisan petir berkelap-kelip di sekitarnya, membuat ujung jarinya mati rasa. Bunga roh guntur mengandung energi yang sangat besar. Li dapat merasakannya hanya dengan memegangnya, dan ia tahu ia bisa menjadi lebih kuat setelah memakan bunga roh guntur. Lihat, Saburo Izu akan bertarung melawan Li Qingfeng. Menurutmu siapa yang akan menang? Apa kau bodoh? Tentu saja Saburo Izu akan bodoh. Dia menduduki peringkat ketiga master pedang terkuat di Kepulauan Pasifik dan juga berada di puncak alam Grandmaster. King Feng Li baru berada di tahap akhir alam Grandmaster. Benar, tapi King Feng Li lebih cepat dari Saburo Izu dan merebut bunga roh guntur di depannya. Jadi, kurasa Li King Feng idiot. Bukan hanya Saburo Izu, pasukan bela diri kuno lainnya juga tidak akan melepaskannya begitu saja. Orang-orang yang masih berdiri jauh sambil berbicara. Meskipun Li Feng memiliki reputasi yang sangat besar, reputasinya hanya di dunia seni bela diri kuno Tiongkok. Di seluruh dunia seni bela diri kuno benua naga, reputasinya tidak sebesar Saburo Izu. Lagi pula, tidak banyak orang yang tahu hasil pertempuran Li di Pulau Gelap. Jika mereka tahu, mereka pasti akan terkejut. Alam Kendo, kata Saburo Izu sambil melepaskan alam Kendo-nya ke arah King Feng Li. Alam Kendo memiliki kemampuan menyerang yang kuat dan merupakan alam yang paling kuat untuk menyerang. Dalam jarak 3 km di sekitar King Feng Li, bila-bila pedang yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke arahnya dan memotong-motongnya. Alam gravitasi. King Feng Li melepaskan alam gravitasinya dan membentuk tabir cahaya hitam besar. Selubung cahaya hitam membawa gaya gravitasi yang sangat besar, yang menghisap semua bila pedang ke tanah. Bunyi, pong-pong, terdengar silih berganti ketika bila-bila pedang itu berbenturan ke tanah dan meninggalkan banyak bekas pedang. Meskipun alam Kendo terbentuk dari bila-bila yang tak terhitung jumlahnya, tidak satu pun di antaranya mampu melukai King Feng Li. Melihat alam Kendonya kalah dari King Feng Li, wajah Saburo Izu menjadi muram dan dia melepaskan niat untuk membunuh King Feng Li. Tak hanya Saburo Izu yang terkejut, semua orang di sekitarnya juga terkejut. Mereka tak menyangka Li King Feng bisa menghancurkan wilayah Saburo Izu. Kong! Saburo Izu menghunus pedangnya tiba-tiba. Pedangnya selebar 4 jari dan sedikit lebih lebar daripada pedang tradisional dari Huaxia. Panjangnya juga lebih panjang, sekitar 160 cm. Inilah ciri-ciri pendekar pedang dari Kepulauan Pasifik, setiap aspeknya harus sedikit lebih panjang daripada Huaxia. Ini adalah senjata tingkat lanjut Grandmaster yang kuat. Pedang ini telah membantu Saburo Izu membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, ia ingin menggunakan pedang ini untuk membunuh Li King Feng juga. Pedang Raja Surgawi, pemisah dunia, teriak Saburo Izu dan mengarahkan pedangnya ke leher King Feng Li. Pedang itu membelah udara dan menciptakan retakan besar, menciptakan fluktuasi yang tampak jelas di angkasa. Kekuatan pedang itu luar biasa, dan jika mengenai tubuh King Feng, pasti bisa membelah tubuhnya menjadi dua. King Feng ingin menghunus pedang api merah,
tetapi ia memikirkan tubuh api penyucian fana yang baru disempurnakannya. Mengapa tidak mencoba kekuatan teknik kultivasi ini? Beberapa waktu yang lalu, tubuh Li Qingfeng tak terkalahkan. Seekor babi hutan evolusi mati setelah menabraknya. Li Qingfeng menyadari bahwa tubuh Li Qingfeng seperti dewa dan ia ingin mencoba menggunakan tangan kosongnya untuk menangkap pedang itu. Bab 884. Tubuh tak terkalahkan. Suara mendesing. Qingfeng Li tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih pedang Saburo Izu dengan telapak tangannya. Apa? Dia menangkap pedangku dengan tangan kosong. Wajah Saburo Izu menjadi pucat dan matanya dipenuhi teror. Pedang ini adalah senjata Saburo Izu. Mengenai kekuatan senjata tingkat Grandmaster tingkat lanjut ini, ia sangat memahaminya. Pedang ini bahkan dapat menembus pelat baja titanium dengan mudah. Bagaimana mungkin Li Qingfeng menangkapnya dengan tangan kosong? Astaga, menangkap pisau dengan tangan kosong. Qingfeng terlalu hebat. Ya, Qingfeng ini terlalu kuat. Dia menangkap serangan Saburo Izu hanya dengan telapak tangan. Dulu aku pikir Saburo Izu pasti bagus karena dia peringkat 3 sebagai master ilmu pedang. Aku sama sekali tidak menyangka dia akan seburuk itu. Semua orang yang berkumpul berdiskusi sambil menunjuk ke arah Saburo Izu. Semua seniman bela diri kuno ini berasal dari kekuatan besar berbagai negara di benua naga. Tentu saja, mereka tidak takut pada Saburo Izu dan mulai mengejeknya. Wajah Saburo Izu menjadi muram dan ia menatap Li Qingfeng dengan marah. Ia berharap bisa membunuh orang yang membuatnya terlihat seperti lelucon ini. Saburo Izu mengerahkan segenap tenaganya untuk menekan pedangnya, tetapi Qingfeng bahkan tidak bergerak sedikitpun. Qingfeng hanya menggunakan telapak tangan kanannya untuk memegang pedang, tetapi rasanya seperti ada gunung yang membebaninya. Beban itu berada di atas telapak tangannya, dan dia tidak takut pada pedang itu. Tangan kanan Qingfeng Li mencengkeram erat dan memutar pedang itu menjadi spiral. Pupil Saburo Izu mengerut setelah melihat perubahan ini. Ia tahu ia meremehkan kekuatan Qingfeng. Bentuk tubuhnya terlalu kuat dan di luar imajinasinya. Qingfeng hanya mengubah pedang itu menjadi bentuk Twizzler dan melemparkannya ke tanah. Qingfeng kuat. Ayo kita bunuh dia bersama-sama, semuanya. Wajah Saburo Izu berubah dan dia berbicara kepada orang-orang Sekte Kendo di belakangnya. Baik, Kapten. Kesembilan orang dari Sekte Kendo itu memegang pedang mereka. Pedang-pedang itu membentuk busur di langit dan terbang menuju Li Qingfeng. Tak hanya Sekte Kendo, para dukun Sekte Saman juga menyerang Li Qingfeng. Mereka panik melihat betapa kuatnya Li Qingfeng. Karena itu, mereka ingin membunuh Li Qingfeng bersama Sekte Kendo. Sekitar puluhan orang menyerang Lili secara bersamaan. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuhnya. Melihat bahwa Qingfeng Li dalam bahaya, Peribunga dan Xian Ziqin memimpin tim seni bela diri kuno Huaxia dan ingin menyelamatkannya. Namun, ketika Peribunga mulai bergerak, keluarga Bushido dan Karate Pulau Pasifik pindah untuk mencegahnya menyelamatkan Qingfeng Li. Meskipun keluarga Bushido dan Karate sama-sama pesaing Sekte Kendo, mereka semua adalah penduduk Kepulauan Pasifik dan telah berjanji setia kepada Kaisar Pasifik. Mereka semua sangat bersatu, sehingga ketika mereka melihat Saburo Izu akan membunuh Li Qingfeng, mereka harus membantunya. Adapun Lili dari Li Qingfeng, mereka merasa dia adalah ancaman. Dia juga berasal dari Tiongkok, yang merupakan alasan lain untuk membunuhnya. Wajah Lili menjadi gelap dan tatapannya dingin. Di depannya ada 9 orang dari Sekte Kendo, dan di belakangnya ada orang-orang dari Sekte Dukun. Semua orang ingin dia mati. Hei sobat, jangan khawatir. Lapisan pertama tubuh api penyucian fanamu seharusnya tak terkalahkan di alam Grandmaster. Selama mereka bukan praktisi otodidak atau menggunakan perangkat spiritual, mereka tidak akan melukai tubuhmu sama sekali. Suara Kaisar Malam Kegelapan terdengar di benak Qingfeng Li. Mendengar suara Kaisar Malam Kegelapan, Li merasa lega. Ia sudah tahu betapa kuatnya tubuh api penyucian fana, tetapi ia tidak menyangka akan berada di level ini. Pantas saja keberadaannya cukup kuat untuk berevolusi menjadi tubuh abadi. Sampah, kemarilah. Aku akan berdiri di sini dan membiarkan kalian menebasku. Aku yakin kalian bahkan tidak bisa melakukan itu. Kata Li Qingfeng dengan angkuh sambil melihat sekeliling musuh yang mengelilinginya. Li Qingfeng baru saja menyadari bahwa senjata-senjata yang digunakan orang-orang ini semuanya adalah senjata tingkat Grandmaster, dan tidak ada perangkat spiritual di antara senjata-senjata itu. Senjata-senjata itu tidak akan membahayakannya. Itulah mengapa dia bersikap begitu provokatif. Benar, alat spiritual itu langka. Wajar saja kalau orang-orang ini tidak memiliki alat spiritual apapun. Beraninya kau bilang kami sampah. Mati saja kau. Semua orang marah. Bukan hanya orang-orang dari Sekte Kendo yang marah, tetapi juga orang-orang dari Sekte Dukun. Mereka semua adalah master tertinggi dari setiap distrik dan semuanya adalah Grandmaster bela diri kuno. Puluhan ribu orang menghormati mereka. Apalah arti mereka sampah jika dibandingkan dengan Qingfeng? Bang 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 bang.
Lebih dari selusin senjata menyerang King Feng. Ada pedang, bilah pedang, tongkat, tetapi tak ada pengecualian untuk senjata-senjata ini, semuanya hancur berkeping-keping atau hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Semua orang terkejut pada saat itu dan merasa seolah-olah mereka semua ketakutan. Apakah Lili King Feng ini manusia atau hantu? Bagaimana mungkin tubuhnya begitu kuat sehingga memukulnya dengan senjata Grandmaster akan membuatnya hancur berkeping-keping? Yang tidak mereka ketahui adalah, bukan hanya senjata Grandmaster, bahkan jika babi hutan yang berevolusi menabrak Li King Feng, ia juga akan mati. Setelah menguasai tubuh api penyucian fana, Lili akan memiliki tubuh yang tak terkalahkan melawan lawan-lawan dari ranah Grandmaster. Tak ada yang bisa menjadi saingannya selain para kultivator otodidak. Kalian bisa mati sekarang, kata King Feng Li dengan nada membunuh sambil menatap puluhan orang di sekitarnya. Tinju neraka cekik, kata King Feng Li sambil mengayunkan tangan kanannya secara tiba-tiba ke arah orang-orang di depannya. Strangle Hellfist adalah teknik tinju unik untuk tubuh api penyucian fana. Dengan evolusi tipe tubuh ini dari teknik kekuatan yang dibudidayakan sendiri, pukulan pertama dapat menghasilkan daya ledak yang dahsyat. Pukulan ini berbeda dari pukulan Lili sebelumnya. Ia sekarang berada di tahap akhir Grandmaster Realm. Biasanya, kekuatan tinju itu hanya 13.000 kg, tetapi karena Lili telah menyempurnakan tubuh api penyucian fana, teknik kekuatan yang dibudidayakan sendiri yang dapat berevolusi menjadi tubuh abadi, kekuatan tinjunya berlipat ganda menjadi 26.000 kg. Bayangkan rasanya ditinju seberat 26.000 kg. Pukulan itu pasti akan meledakkan tubuh manusia biasa. Bang! Tubuh orang pertama yang terkena langsung meledak berkeping-keping. Darah menetes ke lantai dan mewarnai lantai menjadi merah. Kesunyian. Lembah guntur dipenuhi keheningan. Semua orang tercengang. Mereka telah melihat seseorang yang kejam, tetapi tidak sekejam Lili. Dia adalah malaikat maut dari neraka. Setan! Lari semuanya, orang-orang di sekitar ketakutan dan berteriak dengan sedih, lalu berbalik untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Sial, siluman itu hanyalah iblis. Senjata tak bisa menembus tubuhnya, namun, tinjunya mampu meledakkan seorang seniman bela diri kuno. Adakah yang lebih kuat darinya? Bang 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 bang. Li King Feng pasti tidak akan membiarkan siapapun lolos. Mereka semua adalah musuhnya dan ingin membunuhnya sebelumnya. Kecepatannya cukup tinggi untuk mengejar mereka dalam sekejap. Ia menghajar orang-orang Sekte Kendo dan Sekte Dukun hingga tewas. Meskipun orang-orang Sekte Kendo dan Sekte Dukun kuat di wilayahnya dan dianggap sebagai guru tertinggi, saat mereka ditempatkan sebagai lawan King Feng, tak seorang pun yang mampu menahan satu pukulan pun darinya. Saburo Izu, orang-orangmu mati. Kau selanjutnya. Li King Feng berbalik dan menatap Saburo Izu dengan hasrat membunuh. Bab 885. Menerobos puncak alam Grandmaster. Mendengar Lili hendak membunuhnya, raut wajah Saburo Izu berubah. Ia membalikkan badan, ingin melarikan diri. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar tampak seperti melihat hantu. Saburo Izu adalah anak ajaib dari Sekte Kendo. Sebelumnya, ia sering membunuh orang lain, tetapi sekarang, ia melarikan diri secepat kelinci. Saburo Izu ketakutan dan ngeri melihat kemampuan Lili. Pemuda ini terlalu menakutkan. Ia membunuh semua anggota tim bela diri kuno dari Sekte Kendo dan saman dengan meledakkan tubuh mereka. Saburo Izu ingin melarikan diri, tetapi kecepatan King Feng Li jauh lebih tinggi dan dia langsung menyusul. King Feng Li, aku adalah pendekar pedang ketiga dari Liga Pendekar Pedang di Kepulauan Pasifik. Tuanku adalah Kaisar Pedang. Sebaiknya kau jangan membunuhku, atau kau tidak akan bisa keluar dari Kepulauan Pasifik hidup-hidup. Wajah Saburo Izu tampak serius dan ia mengancam. Kaisar Pedang. Li King Feng mengerutkan kening dan tatapan dingin melintas di matanya. Kaisar Pedang adalah eksistensi terkuat, karena ia adalah kekuatan tertinggi di Kepulauan Pasifik. Ia tidak menyangka bahwa Kaisar Pedang adalah penguasa Saburo Izu. Meskipun Kaisar Pedang kuat, Li King Feng tidak peduli. Dia berada di ranah Grandmaster dan tidak takut pada Grandmaster lain. Sudah selesai omong kosongmu. Mati saja sekarang. Li King Feng tersenyum. Tinju kanannya terayun seperti gunung raksasa dengan kekuatan yang tak terhentikan dan menghantam tubuh Saburo Izu. Bang! Tubuh Saburo Izu meledak dan dia langsung meninggal. Semua orang terkejut ketika melihat Saburo Izu meninggal. Li King Feng terlalu arogan. Saburo Izu sudah menyebut nama gurunya, tetapi tetap saja dibunuh oleh Li King Feng. Mereka tidak mengerti bahwa King Feng Li tidak pernah punya belas kasihan terhadap musuh-musuhnya. Li King Feng membalikkan badannya. Ia menemukan 20 token seniman bela diri kuno dari Sekte Dukun dan tim seniman bela diri kuno Sekte Kendo. Ditambah dengan token seniman bela diri kuno yang ia peroleh dari mengalahkan Sekte Taekwondo, ia memiliki lebih dari 30 token seniman bela diri kuno. Saat ini, ia memiliki token terbanyak. Lili mengambil bunga roh guntur dan berjalan keluar dari lembah guntur dengan tenang.
Ketika ia keluar, semua tim seniman bela diri kuno mundur dengan mata ngeri. Mereka semua panik setelah melihat pemandangan Lily yang memusnahkan semua orang. Bukan hanya orang-orang ini saja, wajah orang-orang dari tim seni bela diri Huaxia pun pucat pasi saat mereka menatapnya dengan ketakutan. Di dunia seni bela diri kuno Huaxia, selain dikenal sebagai seorang jenius sejati, Li Qing juga memiliki reputasi lain sebagai iblis. Orang-orang dari tim seni bela diri kuno Huaxia tidak tahu tentang ini sebelumnya, tetapi mereka sekarang mengetahuinya. Li Qing terlalu menakutkan. Dapat dikatakan bahwa King Feng Li memanfaatkan pertempuran lembah guntur untuk membuat reputasinya sebagai iblis yang kejam dikenal di seluruh dunia seni bela diri kuno benua naga. Rumor tentang pertempuran ini tersebar di benua naga oleh banyak tim seniman bela diri kuno. Setelah itu, banyak seniman bela diri kuno dari negara lain menghindari Li King Feng ketika mereka bertemu dengannya. Mereka tidak ingin menyinggung iblis besar ini. Tentu saja, ini adalah konsekuensinya. Peri bunga berkata sambil melihat wajah orang-orang di sekitarnya memucat, King Feng Li berasal dari Huaxia, sama seperti kami. Apa yang kalian takutkan? Peri, kami tidak takut, kata beberapa seniman bela diri kuno lainnya dengan hati-hati. Bahkan ketika mereka mengatakan tidak takut, tubuh mereka tetap gemetar. Lily memutar bola matanya ketika melihat orang-orang dari pasukan seniman bela diri kuno Huaxia takut padanya. Apa aku semenakutkan itu? Yah, tentu saja, Li King Feng tidak tahu betapa menakutkannya dia. Tapi bagi yang lain, dia adalah iblis, dan iblis. Peri dan Nona Qin, aku harus mencari tempat untuk menyerap bunga roh guntur ini. Sampai jumpa lagi. Ucap Li King Feng kepada mereka lalu pergi. Alasan mengapa Li King Feng begitu kejam adalah untuk membuat orang-orang itu pingsan. Begitu dia mendapatkan bunga roh guntur, orang-orang itu akan iri dan ingin merebutnya. Namun, sekarang berbeda. Kekuatan Li King Feng yang mampu meledakkan Saburo Izu dan yang lainnya membuat semua orang ketakutan. Bahkan jika mereka iri, mereka tidak berani menyerangnya. Bunga roh guntur dapat membantu Li meningkatkan levelnya. Ia ingin menyerap kekuatan bunga roh guntur, tetapi ia tidak berani menyerapnya di sini. Tubuh seseorang rapuh, sehingga gangguan selama proses peningkatan level akan menjadi masalah. Jika seseorang mengganggu proses tersebut dan menyerang, tubuhnya dapat mengalami cedera serius. Bahkan, mungkin menyebabkan penurunan level. King Feng Li harus pergi dan mencari tempat untuk menerobos. Hualala. Semua orang menyebar ke samping dan menatapnya dengan ngeri saat dia melangkah maju beberapa langkah. Li King Feng menganggap orang-orang itu seperti udara, bahkan tanpa melirik mereka sedikitpun. Ia terbang dan langsung menghilang di kejauhan. Li King Feng terbang ke arah timur sejauh 150 km. Ia menemukan sebuah gua tersembunyi dan masuk ke dalamnya. Gua itu sangat dalam. Pintu masuk gua dipenuhi tanaman lebat, yang menjadi tempat berlindung alami. Lily menutup pintu gua dan masuk ke dalamnya. Ia duduk bersila dan mengeluarkan bunga roh guntur. Petir masih mengalir di atas bunga roh guntur. Di dalam bunga itu terkandung energi guntur yang sangat besar. Li King Feng membuka mulutnya dan memasukkan bunga roh guntur ke dalamnya. Pilih pala. Petir menyambar tubuh Lily dan mengeluarkan suara, pilih pala, yang keras. Kali ini, bukan hanya permukaan tubuhnya yang tersambar petir, tetapi juga tubuh bagian dalam dan organ-organ dalamnya. Semua kotoran di tubuh Lily dimuntahkan. Semua kotoran ini berbahaya bagi organ dalam, dan efek dari bunga roh guntur adalah membuangnya dan membuat esensi tubuhnya lebih murni. Bunga roh guntur berubah menjadi aura dahsyat yang merasuki tubuh Li Qingshan. Aura itu tidak hanya membantu menghilangkan kotoran, tetapi juga melembutkan tubuh dan organ dalamnya. Aura itu membuat tubuh fisik Li Qingshan semakin kokoh. Setelah kekuatan roh petir memadatkan otot-otot Lily, sisa kekuatannya berkumpul menuju perut bagian bawahnya. Kekuatan itu berputar, berkumpul, dan memadat secara berurutan di dalam dantiannya. Gemuruh. Dantian milik King Feng Li mengeluarkan suara gemuruh seakan-akan derasnya sungai kuning dan derasnya sungai yang menghancurkan belenggu di tubuhnya. Papa. Bunyi, papa, di dalam tubuh Li King Feng terdengar seperti kacang goreng. Sebenarnya, itu adalah gesekan tulang yang saling bergesekan. Bunyinya sangat keras dan memekakkan telinga. Saat suara itu berhenti, Lily berdiri dan merasakan aliran kekuatan baru di dalam tubuhnya. Kekuatan itu sangat dahsyat. Lily menggerakkan energi di dalam tubuhnya dan meninju keluar, yang langsung menembus 14 lubang bundar di udara. 14 lubang bundar merupakan simbol pencapaian tahap puncak alam Grandmaster. Hahaha, akhirnya aku berhasil mencapai puncak alam Grandmaster. Lembah roh guntur ini benar-benar berdampak besar. Merasakan kekuatan dahsyat di dalam tubuhnya, Li Qingshan sangat gembira. Lily tak terkalahkan di alam yang sama, dan juga memiliki tubuh yang tak terkalahkan. Kini setelah ia mencapai puncak alam Grandmaster, artinya ia tak terkalahkan di alam Grandmaster. Selama tidak ada kultivator mandiri, ia akan menjadi orang terkuat di alam Grandmaster.
Saatnya merebut token seniman bela diri kuno milik orang lain. Kali ini, aku akan menjadi juara pertama dalam kompetisi seni bela diri kuno benua naga, kata King Fengli sambil berjalan keluar gua dan menuju ke kejauhan. Bab 886. Menginjak semua lawan. Setelah Li Qingfeng mencapai puncak alam Grandmaster, ia tidak lagi memiliki musuh, kecuali Peri Bunga dan Xian Ziqin. Kedua wanita itu memiliki semacam kekuatan misterius. Li Qingshan keluar dari gua dan berjalan di antara pegunungan. Semua tim bela diri kuno ingin berlari mengejarnya, tetapi mereka terlalu lambat. Berikan token kuno kalian padaku, atau aku akan membunuh kalian. Li Qingshan menyeringai dan mengancam tim bela diri kuno. Orang-orang ini semua tahu betapa kejamnya Lili karena ia telah membunuh Saburo Izu dan para dukun. Agar dapat bertahan hidup, mereka memberikan token kuno mereka kepada Lili tanpa ragu. Lili, yang dikabarkan sebagai iblis di antara tim-tim benua naga, tidak akan ada yang berani menyinggung perasaannya karena mereka tahu mereka tidak akan mampu melawannya. Dengan rumor tersebut, King Fengli segera mengumpulkan token dari 20 tim bela diri kuno, sehingga jumlah total yang dimilikinya menjadi 200. Kompetisi ini diikuti oleh 500 seniman bela diri kuno, dan hanya 200 yang lolos ke tahap berikutnya. Li Qingfeng memiliki 200 token kuno, sehingga ia menjadi pemegang token terbanyak. Dengan tokennya, King Fengli menemukan tim Huaxia. King Fengli, berapa banyak tepatnya yang kau bunuh untuk mendapatkan token sebanyak itu? Peri Bunga terkejut dengan jumlah token yang dimiliki King Fengli. Meskipun Peri Bunga kuat, dia harus menghadapi King Fengli dengan serius karena dia merasa bahwa dia mempunyai semacam rahasia. Di Huaxia, banyak seniman bela diri kuno yang beruntung dan memiliki nasib baik, yang memungkinkan mereka menjadi sangat kuat. Li Qingfeng tersenyum dan berkata, jangan khawatir, mereka semua memberiku token mereka dengan sukarela. Aku tidak membunuh banyak orang. Li Qingfeng bukan pembunuh. Jika dia melakukannya, dia pasti sudah menyinggung banyak orang. Orang-orang yang dia bunuh berasal dari sekte Taekwondo, Tendo, dan Saman, yang semuanya sudah menjadi musuh bebuyutannya. Selain mereka, Lili hanya mengambil token para pendekar kuno lainnya, dan tidak membunuh semuanya. Peri Bunga menghela napas. Sebagai pemimpin tim Huaxia, jika Li Qingfeng membunuh terlalu banyak orang, ia akan menjadikan Huaxia musuh semua pasukan di benua naga. Akan sangat merepotkan. Pertempuran pertama berakhir dan semua orang keluar dari pegunungan dengan token yang mereka peroleh. Di luar pegunungan Inferno Thunder, di tengah lapangan luas yang terbuat dari batu marmer hitam, terdapat sebuah stadion tinggi. Selain itu, banyak kursi diletakkan di samping stadion untuk tempat duduk penonton. Para direktur kompetisi, Feng Wuchao, Yuan Leizhang, Ketua Ketiga Sekte Kendo, Ketua Klan Taekwondo, dan beberapa perwakilan lainnya duduk di sana. Mereka semua menatap pintu masuk dengan tenang. Mereka adalah perwakilan resmi yang dikirim oleh berbagai keluarga dan klan untuk menyaksikan apakah tim seni bela diri kuno mereka dapat meraih kemenangan atau tidak. 3 kontestan teratas berhak atas beberapa hadiah berharga. Perwakilan dari Pulau Pasifik adalah Tetua Ketiga Klan Kendo. Peran lainnya adalah sebagai Letnan Pulau Pasifik. Namanya Ono Izu, seorang tokoh terkenal di Kepulauan Pasifik. Ia lahir di klan Kendo dan juga merupakan bagian dari keluarga kerajaan. Secara keseluruhan, ia sangat kuat. Feng Wuchao, kurasa timku memenangkan ronde ini, kata Ono Izu sambil tersenyum. Sebagai raksasa berpengaruh di Kepulauan Pasifik, Ono Izu jelas mengenal Feng Wuchao. Ia tahu bahwa Feng Wuchao sangat kuat dan dikenal sebagai Dewi Perang, yang telah berkali-kali mengalahkan serangan Kepulauan Pasifik. Kurasa tidak. Kurasa Peri Bunga menang di ronde pertama. Feng Wuchao tersenyum dan menjawab. Feng Wuchao tahu betapa hebatnya Peri Bunga karena ia juga berasal dari keluarga misterius dan tumbuh besar bersama Peri Bunga. Itulah sebabnya ia mengundang Peri Bunga untuk mengikuti kompetisi tahun ini. Peri Bunga sangat sombong dan tidak mau bertemu dengan siapapun, bahkan jika wali kota Jing City yang mengundangnya. Untungnya, hubungan Feng Wuchao dan Peri Bunga sangat dekat. Demi memenangkan kompetisi tahun ini, ia meminta Peri Bunga untuk datang dan membantu. Feng Wuchao tahu Peri Bunga memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu, ia memiliki perangkat spiritual, cermin teratai, sehingga mudah untuk memenangkan kompetisi. Selain Huaxia dan Kepulauan Pasifik, perwakilan lainnya juga mengobrol mengenai siapa yang akan memenangkan babak ini. Tim pertama yang keluar adalah tim Bushido dari Kepulauan Pasifik. Kira-kira mereka punya berapa token? Iya. Tim kedua yang keluar adalah tim Taekwondo dari Kepulauan Pasifik, tetapi mereka terlihat tidak terlalu bagus. Kenapa klan Kendo tidak hadir? Mereka tim terkuat dari Kepulauan Pasifik, jadi agak aneh mereka datang terlambat. Banyak tim mulai keluar dari pegunungan, semua orang terkejut ketika melihat tim yang keluar. Pulau Pasifik adalah negara terkuat di benua naga, dan pasukan bela diri kuno mereka keluar lebih dulu. Namun, mereka tampak tidak begitu baik.
Setelah ratusan tim bela diri kuno keluar, ekspresi Ono Izu berubah karena dia masih belum melihat Saburo Izu dari klan Kendo. Mungkin karena ia punya terlalu banyak token dan memutuskan untuk berjalan di belakang agar tidak dirampok, Ono Izu hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Lily King Feng mengikuti tim bela diri kuno Huaxia di belakang. Ia sangat menarik perhatian karena ia memegang terlalu banyak token kuno. Saat King Feng Li keluar gunung, dia merasa kendalinya atas permata guntur langit berkurang. Senior, apa yang terjadi? Kenapa aku merasa kendaliku atas permata Sky Thunder berkurang? Ada dua alasan mengapa kau bisa memanggil petir di pegunungan. Pertama, permata petir langit, dan kedua, guntur dari langit. Dulu, ada listrik dalam jumlah besar yang terkumpul di langit lembah, tetapi sekarang setelah listrik itu lenyap, kau tak bisa lagi memanggil petir. Tapi petir itu adalah kartu truf terhebatku. Apa yang bisa kulakukan tanpanya? Petir paling kuat di pegunungan. Sekarang, kapanpun kau ingin memanggil guntur, kau harus menghabiskan banyak esensi vitalmu untuk menyalurkan permata guntur langit, jadi cobalah batasi dirimu, kata Kaisar Malam Kegelapan kepada King Feng dalam hatinya. Lily Qingshan kehabisan kata-kata setelah mendengar penjelasan Kaisar Malam Kegelapan. Ia pikir ia bisa selamanya menggunakan guntur untuk membunuh orang dengan mudah dan ia akan menjadi tak terkalahkan, tetapi itu hanya mungkin di dalam pegunungan. Begitu ia meninggalkan pegunungan, ia harus menggunakan esensi vitalnya untuk memanggil guntur. Bab 887. Siapa yang memiliki token terbanyak? Dengan tingkat esensi vitalnya saat ini, ia hanya bisa memanggil guntur sekali. Kecuali ada petir di langit, ia akan selesai setelah memanggilnya sekali. Ketika tim Huaxia dan King Feng keluar, semua orang menatap dengan kaget. Token kuno milik King Feng terlalu banyak, setidaknya beberapa ratus. Tim bela diri kuno Huaxia adalah tim terakhir yang keluar, tanpa ada tim lain yang mengikuti di belakang mereka. Ketika mereka melihat banyaknya token kuno di King Feng Li, mereka dapat menyimpulkan bahwa semua seniman bela diri kuno yang tidak berhasil keluar dibunuh oleh King Feng Li. Perwakilan seni bela diri kuno dari Kepulauan Pasifik dan Korea menatap dingin ke arah King Feng Li, niat membunuh memenuhi mata mereka. Bos Sakura, di mana Saburo Izu? Ono Izu berdiri dan bertanya kepada pemimpin tim Bushido. Pemimpin kelompok samurai itu berusia sekitar 40 tahun. Ada kumis hitam di bawah hidungnya dan ia memancarkan aura yang kuat. Tuan Izu, Saburo Izu, dan anggota klan Kendo semuanya dibunuh oleh Li King Feng, kata Bos Sakura dengan penuh kebencian. Bos Sakura dan Saburo Izu adalah teman dari Pulau Pasifik. Ia kesal karena King Feng Li membunuh Saburo Izu, tetapi Saburo Izu tidak cukup kuat untuk membalaskan dendam atas kematian temannya. Karena itu, ia menceritakan kejadian itu kepada Ono Izu, ingin agar Saburo Izu membalas dendam. Bos Sakura sangat marah. Ia tidak hanya membocorkan bahwa Li King Feng lah yang membunuh Saburo Izu, tetapi juga menambahkan bahwa Li King Feng lah yang membunuh ketua sekte dukun dan keluarga taekwondo. Gemuruh gelombang. Seketika, semua orang menatap Li King Feng dengan niat membunuh di mata mereka. Tatapan ini berasal dari Kepulauan Pasifik, Filipina, dan pasukan bela diri kuno Korea. Beraninya kau membunuh anggota klan Kendo. Apa kau mau mati? Ono Izu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin. King Feng Li, aku akan membunuhmu untuk membalas dendam demi keluarga taekwondo. Seorang pria berdiri dan berteriak. Namanya Aolong Park, perwakilan Korea. Beraninya kau membunuh anggota sekte dukunku, seorang pria parubaya berjubah hitam berdiri. Pria itu berasal dari sekte penyihir langit, salah satu cabang sekte dukun. Para perwakilan semua menatap ke arah King Feng. Sebentar lagi, mereka bisa maju dan membunuh King Feng. King Feng tersenyum dan sama sekali tidak peduli. Ia tidak takut menghadapi orang-orang lemah yang ingin membunuhnya. Akan lebih baik jika mereka tidak mencoba membunuhnya. Begitu mereka mulai menyerang, Li King Feng tidak akan keberatan membunuh mereka semua. Feng Wuchao tiba-tiba berdiri dan melangkah maju. Aura menakutkan menyebar darinya dan membentuk awan putih, memaksa semua orang mundur. Peraturan kompetisi ini adalah tidak ada yang bertanggung jawab atas kematian apapun. Itu hanya berarti mereka tidak berguna dan akhirnya dibunuh oleh King Feng. Apa yang ingin kalian lakukan? Feng Wuchao menyeringai dan berkata. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar apa yang dikatakannya. Mereka semua tahu aturannya, tetapi ketika mereka melihat tim mereka tidak keluar dan mengetahui bahwa mereka dibunuh oleh King Feng, mereka menjadi marah. Jika kekuatan Feng Wuchao lebih lemah lagi, para perwakilan pasti sudah melancarkan serangan. Kuncinya adalah Feng Wuchao terlalu kuat dan semua orang takut padanya. Dia adalah Dewi Perang Huaxia. Bahkan di seluruh benua naga, Feng Wuchao memiliki reputasi tinggi, dan banyak keluarga bela diri kuno tidak berani menyinggung perasaannya. Ono Izu, Pulau Pasifik kita adalah tempat diselenggarakannya kompetisi benua naga. Beraninya kau melanggar aturan, tiba-tiba terdengar suara seorang tetua. Seorang lelaki tua bertongkat datang menghampiri, usianya sekitar 100 tahun.
Meskipun sudah tua, langkahnya ringan dan halus, memancarkan kekuatan dahsyat. Nama tetua tersebut adalah Nakano Izu, dan ia adalah tetua kedua dari klan Kendo. Ia memiliki pengaruh yang lebih besar dan lebih kuat daripada Ono Izu. Ketiga tetua dari klan Kendo semuanya sangat kuat. Apakah Nakano Izu membenci Li Qingfeng? Tentu saja, ia ingin segera membunuhnya. Namun, ia juga tahu bahwa saat ini sedang berlangsung kompetisi seni bela diri kuno benua naga dan mereka berada di bawah pengawasan semua keluarga kuno benua naga. Jika mereka melanggar aturan karena Ono Izu, reputasi klan Kendo akan tercoreng. Reputasi keluarga hanyalah masalah kecil, kuncinya adalah reputasi Pulau Pasifik juga akan tercoreng. Para petinggi Pulau Pasifik tidak akan memaafkan klan Kendo. Kompetisi itu memiliki aturannya sendiri, dan di sana tertulis bahwa mereka diperbolehkan saling membunuh. Kompetisi belum berakhir, jadi mereka tidak boleh menyentuh Li Qingfeng. Penatua kedua, Saburo Izu sudah mati. Kau harus membalaskan dendamnya. Ono Izu menatap penatua kedua dan berkata, Saburo Izu adalah raja pedang ketiga klan Kendo. Ia sangat berbakat dan merupakan sosok penting di mata para tetua. Ia memiliki masa depan yang cerah. Saburo Izu ditakdirkan untuk mewakili klan Kendo Pulau Pasifik dan memenangkan kompetisi. Tak seorang pun menduga ia akan gugur di babak pertama. Untungnya, tetua kedua tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menyentuh Lily. Bahkan jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus membunuhnya dalam kompetisi. Penatua ketiga, kau telah berbuat salah dan tidak lagi layak menjadi tuan rumah kompetisi. Biarkan aku yang menjadi tuan rumah sisanya. Penatua kedua tersenyum polos dan berjalan memasuki stadion. Tetua ketiga tahu bahwa ia menunjukkan niat membunuhnya di depan semua keluarga bela diri kuno lainnya. Semua orang melihat betapa ia ingin membunuh Lily dan dengan demikian merusak reputasi Kepulauan Pasifik. Tentu saja ia tidak layak lagi menjadi tuan rumah kompetisi. Sekarang, semuanya, silakan berbaris dan beritahu saya jumlah token yang kalian peroleh. Saya akan memilih juara pertama, kedua, dan ketiga di babak ini. Tetua kedua tersenyum dan berkata dengan lantang. Suara Nakano Izu sangat keras dan dalam. Tanpa pengeras suara, semua orang dalam radius 1 mil pun dapat mendengar suaranya. Para seniman bela diri kuno mulai berjalan dan mengeluarkan token kuno mereka. Ketika Li Qingfeng mengeluarkan token kunonya, semua orang terkejut dengan jumlah token yang dimiliki Li Qingfeng. Sungguh di luar imajinasi mereka. Bab 888. Mengakui kekalahan. Qingfeng Li. 200 token kuno. Pria yang bertugas menghitung token kuno itu tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Belum pernah ada yang mendapatkan token sebanyak ini, bahkan setelah memperhitungkan semua pesaing dalam 10 tahun terakhir. Jumlah token ini tetap akan menjadi yang terbanyak jika mereka memperhitungkan kompetisi dari 20-30 tahun yang lalu. Rekor sebelumnya dipegang oleh penakluk master ketiga Huaxia, Li, yang berhasil mengumpulkan 150 token di babak pertama. Namun, kini rekor tersebut dipecahkan oleh 200 token milik Qingfeng Li. Semua orang terkejut dan seluruh tempat menjadi sunyi. Saat ini, semua orang menatap Li Qingfeng. Tatapan mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit, termasuk iri hati, rasa terima kasih, kebencian, dan niat membunuh. Rasa iri dan terima kasih terlihat di wajah para anggota tim bela diri kuno Huaxia, sementara kebencian dan niat membunuh datang dari musuh-musuh Qingfeng Li. Lily hanya tersenyum dan tidak peduli dengan pendapat orang lain tentangnya. Ia tidak menyukai Kepulauan Pasifik, jadi ia harus mempermalukan mereka. Selain itu, ia harus memenangkan kompetisi, jadi ia menarik semua perhatian pada dirinya sendiri. Di belakang Lily, ada peri bunga. Ia memiliki 100 token dan berada di posisi kedua, 100 token lebih sedikit dari Lily. Tentu saja, ini semua karena dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan mendapatkan lebih banyak token. Peringkat ketiga diraih oleh Xian Ziqin dan ia mendapatkan 90 token, 10 lebih sedikit dari peri bunga. Ia juga tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Selamat atas peringkat pertama, kata peri bunga sambil tersenyum kepada Qingfeng Li. Nada bicaranya sangat lembut dan halus, sangat menggoda dan membuat orang lain ingin lebih mendengarkan pembicaraannya. Namun, karena ia mengenakan topeng, Lily tidak bisa melihat wajahnya. Ia hanya bisa melihat garis-garis halus di wajahnya dan matanya yang berbinar. Seniman bela diri kuno itu terlalu lemah. Sangat mudah untuk mengambil token mereka, kata Li Qingfeng sambil tersenyum. Para seniman bela diri lainnya kehabisan kata-kata, bukan karena kami terlalu lemah, tetapi karena kamu luar biasa kuatnya. Semua seniman bela diri kuno adalah guru agung dari tempat asal mereka dan dihormati oleh orang lain. Namun, di hadapan Lily, mereka semua lemah. Lily mengabaikan tatapan sedih mereka. Ia mengatakan mereka lemah karena ia tidak ingin terlalu merusak reputasi mereka. Di matanya,
Mereka tidak berguna, dan dengan senjata rohnya, ia bisa membunuh setengah dari mereka hanya dengan satu serangan. Orang-orang dari Kepulauan Pasifik sangat marah karena tiga teratas semuanya berasal dari Huaxia. Merekalah yang menjadi tuan rumah kompetisi ini, tetapi tiga teratas direbut oleh negara lain, menyebabkan perwakilan mereka dari Huaxia sangat marah. Selain itu, orang-orang dari kekuatan kuno lainnya juga merasa kesal karena semua tempat penting telah diambil alih oleh Huaxia. Penatua kedua, jangan khawatir. Masih ada 2 ronde tersisa, belum bisa dipastikan siapa yang akan menang, kata penatua ketiga sambil tersenyum. Tetua kedua menganggukkan kepalanya, tetapi kekejaman di matanya tidak hilang. Selamat kepada 200 peserta yang lolos babak pertama. Selanjutnya, kita akan mengadakan pengundian untuk babak selanjutnya, siapapun yang mendapatkan undian yang sama akan bertarung satu sama lain, kata tetua kedua dengan lantang. Sebagai pemenang babak pertama, Lily dari Li Qingfeng menjadi yang pertama mendapatkan undian. Ia dipertemukan dengan Dubos, pemimpin tim bela diri kuno negara beruang. Dubos adalah kakak laki-laki Dulut. Untuk membalaskan dendam adiknya, ia ingin membunuh Li Qingfeng. Lily berjalan ke tengah stadion, dan Dubos mengikutinya. Penonton memperhatikan mereka, penasaran dengan hasilnya. Meskipun banyak tim mengklaim bahwa Qingfeng Li sangat kuat dan membunuh Saburo Izu dan Saman Sek, banyak orang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri dan tidak mempercayai rumor tersebut. Penonton berharap untuk melihat kekuatan sejati Qingfeng Li dalam pertarungan ini. Namun saat berikutnya semua orang terkejut karena Dubos tiba-tiba berkata, "Hakim, saya menyerah." "Apa? Menyerah?" Hakim terkejut, begitu pula penonton. Mereka tidak pergi ke pegunungan dan tidak tahu seberapa kuat Li Qingfeng, jadi mereka tidak tahu mengapa Dubos menyerah. Dubos adalah musuh Lily dan sangat kuat. Mengapa orang sekuat dia mau mengaku kalah? Dubos ingin membunuh Li Qingfeng, tetapi ia tidak ingin mati. Di pegunungan, ia menyaksikan sendiri betapa kuatnya Li Qingfeng, ia bukanlah sesuatu yang bisa ia lawan. Dubos tidak peduli dengan pendapat orang lain tentangnya. Setelah menyerah, ia meninggalkan stadion. Hakimnya berasal dari Kepulauan Pasifik. Meskipun tidak senang Dubos mengaku kalah, ia hanya bisa mengatur pertarungan berikutnya. Orang berikutnya yang naik adalah salah satu seniman bela diri kuno Thailand. Ketika ia tiba di stadion, ia langsung berkata, "Saya juga menyerah." "Apa-apaan ini? Apa yang terjadi?" Penonton kembali terkejut. Wajar saja Dubos menyerah, tapi kenapa kau juga menyerah? Kau seniman bela diri kuno, jadi setidaknya, lawanlah dia sekali. Tak masalah kalau dia melancarkan 2 serangan, tapi tidak, dia langsung mengaku kalah. Seniman bela diri kuno mengabaikan tatapan bingung semua orang dan berjalan meninggalkan stadion. Yang ketiga adalah seorang seniman bela diri kuno dari Filipina, yang juga seorang Grandmaster. Ia cukup terkenal di dunia persilatan kuno benua naga. Namanya Tian Mingli, dengan nama belakang yang sama dengan Li Qingfeng. Semua perwakilan seni bela diri kuno mengenalnya. "Tian Mingli, kamu adalah seorang Grandmaster dari Singapura, kalahkan Qingfeng Li." "Ya, jangan seperti Dubos yang langsung menyerah. Serang saja Li Qingfeng." "Tian Mingli, kami yakin kamu akan mengalahkannya." Kerumunan penonton takut kalau Tian Mingli akan seperti 2 pesaing lainnya yang langsung menyerah, jadi mereka mulai meneriakkan yel-yel begitu Tian Mingli melangkah mendekat. Para perwakilan tidak tahu seberapa kuat Li Qingshan, jadi mereka ingin seseorang melawannya dan melihat kekuatan Li Qingshan yang sebenarnya. Mereka ingin tahu bagaimana Li Qingshan mendapatkan 200 token tersebut. Tian Mingli sedang tidak sehat dan tidak senang dengan kerumunan itu. Mereka memaksanya melawan Li Qingfeng, yang sama saja dengan memintanya mati. Dia tidak sebodoh itu. Tian Mingli tahu persis seberapa kuatnya Qingfeng Li dan tahu bahwa dia tidak layak menjadi pesaingnya. Babak 889. Menantang Qingfeng Li. Perwakilan tim bela diri kuno Singapura melihat keraguan Tian Mingli dan berkata, "Tian Mingli, kamu adalah seniman bela diri kuno yang kuat di wilayah kami. Kamu harus bertarung 1 ronde dengan Qingfeng Li." Ekspresi Tian Mingli berubah. Ia baru saja memutuskan untuk mengakui kekalahan ketika atasannya mulai menuntutnya untuk melawan Qingfeng. Namun, Tian Mingli jelas enggan bertarung. Seperti semua saksi di pegunungan Inferno Thunder, ia telah melihat kekuatan jahat milik Qingfeng. "Saya mengaku kalah." Tian Mingli menolak mematuhi atasannya. Seluruh alun-alun terdiam mendengar kata-katanya. Semua orang tercengang. Ada apa? Sudah ada 3 pesaing yang mengaku kalah. Ya, apakah Qingfeng Li seseram itu? Dia hanya seorang pemuda berusia 20-an. Seberapa kuat dia? Orang-orang di sekitar semuanya berbicara satu sama lain dengan bingung. Wajar saja jika 1 atau 2 pesaing mengaku kalah, tetapi 3 orang agak luar biasa. Beberapa di antara mereka bahkan mengejek Tian Mingli sebagai seorang pengecut, tetapi dia tidak peduli karena dia lebih menghargai hidupnya daripada kehormatannya. Ketika Tian Mingli berjalan di arena pertempuran,
atasannya bertanya, bukankah aku sudah bilang padamu untuk bertarung melawan Li Qingfeng? Kenapa kau mengaku kalah? Karena aku bukan tandingannya. Kamu bahkan belum memulainya dan bagaimana kamu bisa begitu yakin kamu bukan tandingannya? Bos, kalau aku yang mulai, aku pasti sudah mati. Kalau kau mau, kau bisa melawannya karena aku tidak mau, kata Tian Mingli dengan penuh tekad. Dia menganggap bosnya bodoh. Bosnya seharusnya mengerti situasi ketika para seniman bela diri kuno sebelum dia mengaku kalah. Bosnya marah besar tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pesaing keempat mengakui kekalahan. Pesaing kelima mengakui kekalahan. Pesaing keenam mengakui kekalahan. Ketika peserta ke-30 mengaku kalah, wasit dari Pulau Pasifik menjadi frustrasi. Para peserta ini semua adalah seniman bela diri kuno yang bangga di negara mereka masing-masing, tetapi tampaknya mereka semua telah menjadi pengecut dan mengakui kekalahan kepada Lily. Wasit dan perwakilan semuanya bingung sementara para peserta yang berada di pegunungan Inferno Thunder tahu bahwa satu-satunya hasil dari melawan King Feng Li adalah kematian. Pada akhirnya, semua penantang mengakui kekalahan. Wasit merasa jengkel, tetapi ia harus mengikuti aturan. Dengan enggan ia menyatakan, King Feng Li telah memenangkan ronde kedua, tetap tak terkalahkan. Setelah Lily dari arena turun, para pendekar kuno lainnya menghampiri untuk menarik lawan mereka. Mereka bertarung sengit untuk memperebutkan posisi kedua dan ketiga. Pemenang akhirnya adalah Peribunga dan Xian Ziqin. Kedua wanita itu sangat kuat. Peribunga bahkan mampu menghajar lawannya hingga pingsan hanya dengan satu telapak tangan. Adapun Xian Ziqin, dia telah tumbuh lebih kuat sejak dia mempelajari jari naga, yang melepaskan gelombang energi besar yang hanya sedikit orang yang dapat menahannya. Babak kedua berakhir dengan Li Qingfeng menduduki peringkat pertama, diikuti Peribunga dan Qin Xianzi di peringkat kedua dan ketiga. Berdasarkan aturan, King Feng Li, Peribunga, dan Xian Ziqin seharusnya bertarung satu sama lain, tetapi mereka semua berasal dari Huaxia sehingga pertarungan tersebut dianggap tidak perlu. Kompetisi bela diri kuno benua naga terdiri dari 3 babak. Babak pertama adalah pertandingan eliminasi, babak kedua adalah kompetisi tangga, dan babak ketiga, yang paling penting, adalah pertandingan antar tim bela diri kuno nasional yang tersisa. Karena tim bela diri kuno Huaxia menduduki peringkat pertama dalam 2 putaran pertama, dan Kepulauan Pasifik menjadi negara tuan rumah kompetisi ini, kedua tim ini lolos ke putaran ketiga. Ada 10 anggota tim di setiap tim. Di sisi lain, tetua ketiga Ono Izu sedang berbicara dengan para ketua tim-tim bela diri kuno Bushido dan tim bela diri kuno Karate. Bos Sakura, kamu adalah pemimpin tim keluarga Bushido, jadi kamu akan mewakili Kepulauan Pasifik dalam pertandingan melawan King Feng. Ono Izu tersenyum. Ekspresi Bos Sakura berubah, Tuan Izu, aku bukan tandingan King Feng Li. Bos Sakura, kau benar-benar jenius dalam seni Bushido. Bagaimana mungkin kau merendahkan dirimu seperti itu? Ono Izu marah. Saat itu, Omatsu Meiji, ketua tim karate, berkata dari samping, Tuan Izu, Bos Sakura benar. Tak seorang pun di antara kita yang bisa menandingi King Feng. Dia meledakkan tubuh Saburo Izu dengan satu serangan. Itu seharusnya menunjukkan betapa kuatnya dia. Baru pada saat inilah Ono Izu diberitahu tentang kematian Saburo Izu. Tak heran semua peserta mengaku kalah di arena. Mereka takut dibunuh oleh Li King Feng. Ono Izu tahu kedua pria yang berdiri di hadapannya akan mati jika mereka mencoba melawan King Feng Li karena keduanya memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Saburo Izu. Jika mereka meninggal, Ono Izu takut keluarga Bushido dan keluarga Karate akan menyalahkannya, yang merupakan tetua ketiga klan Kendo. Tetapi pada saat yang sama Ono Izu tidak bisa membiarkan King Feng Li lolos begitu saja. Tidak peduli apa, kita harus membunuh King Feng Li, tidak hanya untuk membalaskan dendam Saburo Izu, tetapi juga untuk mendapatkan tempat pertama dan dengan demikian mencegah segel giok Kekaisaran Sembilan Naga kembali ke Huaxia. Bos Sakura berkata, Tuan Izu, Li Feng kini tak tertandingi di ranah Grandmaster. Untuk mengalahkannya, kita harus menggunakan alat spiritual. Perangkat spiritual. Sebagai seorang tetua di klan Kendo Kepulauan Pasifik, Ono Izu jelas mengetahui keberadaan benda-benda spiritual. Namun, bahkan di klan Kendo, benda-benda spiritual merupakan barang langka. Apakah benar-benar perlu mengeluarkan alat spiritual untuk membunuh Lily? Setelah berpikir sejenak, Ono Izu memutuskan untuk mengeluarkan alat spiritual yang berharga karena ia bertekad melakukan apapun untuk membunuh Lily. Ini pedang siklon. Kepala keluarga memberikannya kepadaku sebagai hadiah atas jasa besar yang kulakukan di masa lalu. Sekarang aku akan meminjamkannya kepadamu dan kau harus membunuh King Feng Li untukku. Ono Izu menyerahkan pedang panjang berwarna biru kepada Bos Sakura, wajahnya muram. Bos Sakura mengambil perangkat spiritual itu dan berjalan ke tengah arena. Ia mengarahkan pedangnya ke arah Li King Feng dan berkata dengan arogan, Li King Feng, aku menantangmu atas nama keluarga Bushido Pulau Pasifik. Sekarang, datanglah dan terimalah kematianmu. Bab 890. Satu pukulan.
Dilengkapi dengan perangkat spiritual dari Ono Izu, Bosakura mulai bertindak sangat sombong dan memandang rendah King Feng. Sebagai seorang jenius dari keluarga Bushido dan seorang Grandmaster tingkat puncak yang kuat, dia paham betul tentang kekuatan besar dari sebuah perangkat spiritual. Ia dapat menghancurkan senjata sekelas Grandmaster dan membunuh lawan hanya dengan satu serangan. King Feng Li, kukatakan lagi. Bawa pantatmu ke sini dan matilah. Melihat King Feng mengabaikan kata-katanya, Bosakura menghinanya. Hinaannya pasti membuat siapapun marah, apalagi King Feng. Lili King Feng mencibir, niat membunuh terpancar di matanya. Ia berkata dengan dingin, kau mencari kematianmu. Wus! Dia melompat ke udara dan dalam sekejap mata berada di arena. Nak, benda spiritual di tangan Bosakura adalah pedang siklon, benda spiritual tingkat rendah. Suara Kaisar Malam Kegelapan terngiang di kepala King Feng Li. Perangkat spiritual tingkat rendah. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, senior, bisakah aku menahan serangannya dengan tubuh api penyucian fana? Sayang, karena kamu berada di tingkat pertama tubuh api penyucian fana, kamu tidak akan sanggup menahannya saat ini. Senior, bisakah tubuhku menahan kekuatan perangkat spiritual saat aku mencapai tingkat kedua? Ya, tapi saat ini, kau hanya bisa menghancurkan perangkat spiritualnya dengan pedang api merahmu lalu menghancurkan tubuhnya, kata Kaisar Malam. Setelah sekian lama bersama King Feng, Kaisar Malam mulai menunjukkan beberapa kecenderungan kekerasan seperti yang dimiliki oleh King Feng kepada musuh-musuhnya. King Feng Li mengangguk penuh pengertian, mengetahui bahwa saat ini, tubuhnya, meskipun tak terkalahkan oleh Grandmaster lain, rentan terhadap serangan perangkat spiritual. Klang! Dia menghunus pedang api merahnya dan mengarahkannya ke Bosakura, datang dan temui kematianmu. Haha! King Feng, jangan sombong begitu. Di tanganku ada alat spiritual. Itu artinya aku bisa membunuhmu dengan satu tebasan pedang. Bosakura mengangkat kepalanya dan tertawa meremehkan. Ia dan Saburo Izu adalah sahabat karib, dan ia sangat marah ketika menyaksikan kematian sahabatnya. Mengetahui kekuatannya jauh lebih rendah daripada milik King Feng, ia pun berusaha menahan amarahnya. Tetapi sekarang dilengkapi dengan perangkat spiritual dari Ono Izu, dia tidak dapat menahan kegembiraannya dan tidak sabar untuk membunuh King Feng Li dengan itu. King Feng Li, temui ajalmu. Sambil berteriak murka, Bosakura mengayunkan pedangnya tiba-tiba, menciptakan retakan besar di udara dan menebas kepala King Feng Li dengan ganas. Dia ingin memenggal kepala King Feng Li dengan satu serangan pedang. Menghadapi serangan ganas itu, King Feng Li berdiri dengan tenang dan tidak bergerak sampai pedang saingannya berada beberapa inci dari tubuhnya. Ia mengangkat tangan kanannya dan menebas pedang api merah dengan tebasan miring. Aura pedang merobek udara dan menebas pedang siklon. Kaca! Kedua pedang itu bertabrakan dengan suara pecah yang besar dan pedang siklon jatuh ke tanah menjadi dua bagian. Apa? Pedang siklon patah menjadi dua. Bosakura dipenuhi rasa ngeri dan tak percaya. Bagaimana mungkin sebuah alat spiritual bisa rusak? Para penonton juga tercengang. Kebanyakan dari mereka adalah Grandmaster dan telah mendengar, bahkan ada yang pernah melihat kekuatan alat spiritual. Melihat perangkat spiritual tingkat rendah dirusak oleh King Feng Li, mereka tentu saja terkejut. Namun, tak seorang pun lebih terkejut daripada tetua ketiga Ono Izu. Sebagai pemilik pedang siklon, ia telah menggunakannya selama beberapa dekade untuk mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak menyangka pedang itu akan dipatahkan oleh Li King Feng ketika ia meminjamkannya kepada Sakurabo. Saat semua orang tercengang, Nakano Izu, yang memimpin konvensi dengan tatapan muram, tiba-tiba terlintas sebuah pikiran. Itu sebenarnya adalah perangkat spiritual tingkat tinggi di tangan Lili. Jejak keserakahan terpancar di mata Nakano Izu, karena bahkan dia, tetua kedua klan Kendo Kepulauan Pasifik, hanya memiliki perangkat spiritual tingkat menengah. Dia tiba-tiba ingin merebut perangkat spiritual tingkat atas dari King Feng Li, tetapi melihat orang-orang di sekitarnya, dia harus menahan keserakahannya. Melihat ekspresi tetua kedua, tetua ketiga Ono Izu sampai pada kesimpulan yang sama bahwa perangkat spiritual milik King Feng Li pasti merupakan perangkat spiritual tingkat menengah atau bahkan tingkat atas karena perangkat itu telah merusak perangkat spiritual tingkat rendahnya. Mendengar hal itu, Ono Izu, seperti tetua kedua, memiliki keserakahan di matanya, ingin mengambil pedang itu sebagai miliknya. Namun ia juga memutuskan untuk tidak bergerak selama putaran terakhir konvensi ketika semua peserta sedang menonton jalannya acara di arena. Dia mempunyai rencana yang sama dengan tetua kedua, yakni mencari kesempatan untuk membunuh King Feng Li dan mengambil perangkat spiritualnya segera setelah konvensi selesai. King Feng Li tidak menyadari semua pikiran serakah dan niat membunuh dari para tetua klan Kendo karena dia telah memfokuskan seluruh perhatiannya pada Bosakura. Bosakura, karena alat spiritual tingkat rendahmu, pedang siklon, sekarang sudah rusak, apa yang akan kau gunakan untuk melawannya, cibiran King Li. Bosakura tidak bodoh. Ia menyadari bahwa pedang Lili King Feng adalah senjata spiritual yang lebih kuat daripada pedang siklon. King Feng Li, jika kau cukup jantan,
kau akan melawanku tanpa pedangmu, kata Bos Sakura dengan nada dingin. King Feng Li tahu bahwa Bos Sakura hanya mencoba untuk memancingnya agar menyerahkan pedang api merah, tetapi dia tetap melakukannya karena lawannya meminta kematiannya bahkan dalam pertarungan tinju. Bos Sakura sangat gembira ketika melihat Lily menyimpan pedangnya. Tiba-tiba, ia meninju kepala Lily dengan ganas. Kau memilih untuk melawanku dengan kekuatan penuh. Kau melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Li Qingfeng tersenyum sinis. Ledakan. Li Qingfeng memukul tinju kanannya dengan keras, sekuat gunung, dan mendarat dengan keras di Bos Sakura dengan suara dentuman keras, meledakkan seluruh tubuhnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.